Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Oke Bang, terima kasih banyak nih Bang. Sudah mau nih hadir di studio antara Kalteng. Kita di program Bara Kalteng. Bincang-bincang antara Kalteng, singkatan. Tapi Bara itu artinya itu Bang dari Kalteng, bahasa suku Dayak. Bahasa Dayak. Dan jadi kita bincang-bincang dari Kalteng kayak gitu loh, untuk Indonesia. Kali ini kan, oke teman-teman, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Kepala Sekretariat DPD RI untuk wilayah Kalimantan Tengah, Bapak Nopri Roliansa. Kita paling enak-enak aja, ringan-ringan dulu deh Bang. Siap. Abang kan orang kelahiran mana nih Bang? Sumatera, dari Lampung. Lampung. Oke. Abang kan bukan tugas di sini dulunya kan, tapi di Jakarta kan. Betul. Mulai kapan nih Bang tugasnya di sini Bang? Ya, baik. Yang pertama terima kasih untuk antara Kalteng gitu yang sudah mengundang kami untuk hadir di sini dalam acara Bara Kalteng ya. Dari Kalteng kalau bahasa Dayaknya, bincang-bincang antara Kalteng. Ya. Saya tentu hadir di sini kapasitasnya sebagai keterwakilan dari Sekretariat Kantor DPD RI, khususnya untuk kantor DPD RI di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau bicara kapan saya ditugaskan di sini, ya masih sangat sebentar banget, sangat dini sekali. Saya baru ditugaskan tepatnya tanggal 11 September yang lalu. Sekitar tanggal 11 September. Sebulan lebih lah ya, dikit. Lebih kurang 1 bulan ini untuk menemani teman-teman di kantor perwakilan Provinsi Kalteng. Ya. Gimana nih rasanya? Kan beda lah Jakarta kan dengan hingar-bingarnya Kalteng, jauh banget lah. Itu gimana nih? Sempat drop kah atau gimana nih? Ya tentu ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya dalam suatu hal itu kan, tentu ada hal yang menarik gitu, tapi tentu ada tantangannya sendiri. Yang menarik tentu rutinitas saya ketika di Jakarta itu bangun subuh, berangkat jam 5:30 pagi sampai di kantor itu sudah lari-larian karena mepet dengan waktu presensi. Ya artinya jarak tempuh antara rumah saya ke kantor itu sebetulnya dekat, jauh lebih dekat. Tapi karena kemacetan Jakarta ya tentu itu yang membuat jarak tempuhnya jadi lebih lama. Nah kalau untuk di Kalimantan, saya katakan dengan teman-teman ketika awal datang sini, jarak terjauh dari kantor ke rumah berapa lama? Ya sekitar 10-15 menit lah. Saya bayangkan itu baru jarak saya dari rumah ke stasiun ya benar. Gitu. Ya benar. Ya itu tentu sangat merubah rutinitas untuk waktu keberangkatan. Nah, tantangannya tadi yang kita terbiasa di Jakarta dengan tadi kata Bang Jaya hingar-bingarnya Jakarta gitu ya. Ya tentu dengan Kalimantan saya pertama kali datang, wah keren nih, depan kantor kita ada mall. Mall lain di mana nih? Ya ini Pak, satu-satunya mall gitu. Nah itu tentu salah satunya untuk entertain dan lain-lain tentu akan ada satu tantangan sendiri. Tapi saya kira saya termasuk orang yang suka dengan tantangan dan juga suka dengan penyesuaian dengan budaya tentunya. Budaya di sini tentu berbeda dengan budaya yang saya sebelumnya. Ya, insya Allah ke depan bisa cepat menyesuaikan. Tapi sejauh ini masih aman-aman aja, masih betah aja ya? Ya, sangat betah. Makanannya kan? Makanan hampir sama Bang Jaya. Iya, sama Lampung ya. Kami dari Sumatera, Melayu ya, di sana juga Melayu. Makanan saya awal diajak teman-teman makan lalapan gitu ya, dengan sambal-sambalan itu. Kemudian ada sayur umbut. Nah, sayur umbut itu sama. Kami di Lampung juga ada umbut juga. Ada umbut ya. Ada umbut dari rotan, kemudian ada umbut juga dari kelapa. Jadi ya, saya kira makanan sama dan cita rasa juga sama gitu. Jadi nggak ada kendala lah ya? Insya Allah nggak ada kendala gitu. Berarti kemudian kita masuk ke bidang abang. Abang kan Kepala Sekretariat DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Ini apa sih Bang? Karena kita kan nggak tahu, baru dengar sih ini gimana nih Bang? Ini tugasnya apa sih gitu Bang? Ya tentu menarik ketika kita bicara tentang DPD RI ya. DPD RI ini kan secara konsep memang lembaga legislatif, sama halnya dengan DPR RI. Karena kalau kita lihat di konstitusi sekarang di undang-undang itu, DPR dan DPD adalah bagian dari MPR RI. Disebutkan di situ di pasal 5 bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD RI. Gitu. Nah, kehadiran DPD RI sendiri
DPD ini lahir sebagai respon ya saya kira ya, respon dari adanya dalam tanda kutip tuntutan masyarakat daerah untuk adanya keterwakilan daerah di tingkat pusat gitu ya pada intinya untuk menyelaraskan apa yang namanya kepentingan gitu, kepentingan masyarakat dan daerah untuk dapat diperjuangkan di tingkat pusat. Karena ketika kita tarik ke belakang ke Orde Baru, kita kenal bahwa ada utusan daerah utusan golongan, kemudian ada fraksi TNI, Polri di situ. Nah, ketika adanya amandemen pertama tahun 99 dan amandemen kedua tahun 2000, utusan daerah tersebut dihilangkan dari keanggotaan DPR RI. Nah, kemudian di tahun 2001 amandemen ketiga, tepatnya pada bulan November tahun 2001 disepakatilah untuk lahirnya DPD RI sebagai lembaga yang merepresentasikan keterwakilan daerah di pusat. Nah, bedanya apa dengan utusan daerah dengan utusan golongan? Kalau DPR RI sama dengan DPR. Anggotanya pun dipilih melalui pemilihan umum langsung. Dipilih langsung. Nah, keanggotanya dipilih untuk pertama kali tahun 2004 dan hari ini sudah periode keempat dari keanggotaan DPD. Nah, kemudian begini, anggota DPD ini beda dengan DPR. Nah, kalau keanggotaan dari sisi keanggotaan, kalau DPR jumlah anggota itu kan tergantung dari populasi jumlah penduduk. Nah, tentu antara Jawa dengan luar Jawa berbeda. Nah, kalau DPD disebutkan dalam undang-undang di pasal 22 di ayat 1 itu bahwa di pasal 22D bahwa jumlah anggota DPD RI ini tidak lebih dari sepertiga anggota. Jumlah anggota DPD sama di setiap provinsi dan tidak lebih dari sepertiga anggota DPR RI. Nah, untuk saat ini jumlah anggota DPD RI adalah 4 dari tiap provinsi. Kemudian artinya kalau 34 provinsi ada 136. Nah, ini saya sampaikan juga Bang Jaya untuk Provinsi Kalimantan Tengah, anggota itu ada 4 orang. Yang pertama itu ada Bapak Dr. Agustin Teras-Narang, SH. Kemudian yang kedua ada Bapak Haji Muhammad Rahman, SDM MM. Kemudian ada yang ketiga itu ada Bapak Habib Said Abdurrahman. Dan yang keempat ada Ibu Hajah Yustina Istimiatiasa MH. Nah, 4 orang inilah yang kemudian menjadi wakil dari Provinsi Kalimantan Tengah sebagai anggota DPD RI yang pada intinya membawa dan memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan daripada pemerintah daerah di tingkat pusat. Nah, kemudian terkait dengan kantor daerah. Fungsinya. Nah, kantor daerah ini kok ada sih kantor daerah DPD RI gitu. Kalau DPR kan nggak ada kantor daerahnya. Nah, DPD RI, keberadaan kantor daerah, kantor DPD RI di ibu kota provinsi ini amanah undang-undang. Itu amanah undang-undang. Jadi disebutkan di pasal 252 ayat 4 Undang-Undang MD3 Undang-Undang 17/2014 kemudian diubah jadi 13/2019 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya anggota DPD RI ini berkantor dan berdomisili di ibu kota provinsinya, daerah pemilihannya. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar argumentasi kenapa DPD RI memiliki kantor di provinsi. Nah, kemudian secara teknis ketentuan terkait dengan keberadaan kantor itu diatur di Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI. Ada Persesjen nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tentang tugas dan fungsi. Nah, kemudian pertanyaannya tugasnya apa sih kantor daerah gitu. Ya pada prinsipnya kantor daerah itu sebagai wadah gitu, sebagai wadah untuk memberikan dukungan kepada anggota, kepada lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian menjadi media bagi daerah, bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat pusat. Oleh karenanya kami di Kesekretariatan Kantor Daerah ya tentunya mengedepankan prinsip sinergi dan kolaborasi kepada pemerintah daerah dan juga kepada lembaga vertikal yang ada di tingkat daerah. Berarti dia ini ya, salah satunya juga memfasilitasi anggota-anggota DPD itu misalnya mereka mau kunjungan ke sini itu termasuk juga? Betul. Termasuk ya? Oke. Nah, ada banyak jadi pertanyaan, tapi sebenarnya bukan ke Abang sebenarnya, tapi mungkin bisa klarifikasi dan kemudian juga mungkin ini juga menjadi jawaban juga. Kadang-kadang katanya DPD itu nggak ada kerjaannya. Itu gimana menurut Abang tuh? Yang pertama saya tangkap begini, kantor DPD RI itu kalau bahasanya Pak Sekjen kami, Bang, kantor DPD RI di ibu kota provinsi itu adalah miniatur dari kantor pusat. Artinya kantor DPD ini melaksanakan tugas dan fungsi sama dengan yang dilaksanakan di Jakarta, hanya saja skupnya di tingkat provinsi. Nah,
Kalau bicara tugas dan fungsi, kemudian terkait dengan eksistensi ya, bahasanya eksistensi dari DPD RI sendiri, banyak memang yang mengatakan DPD ini nggak lebih dari subordinat, hanya sebagai aksesoris ketatanegaraan yang tidak, tempat pensiun juga. Nah, bahkan ada hal-hal yang mengatakan seperti itu. Tapi saya kira begini, kalau kita bicara tugas dan fungsi, disebutkan jelas bahwa yang pertama DPD ini kan lembaga legislasi, sama dengan DPR yang memiliki fungsi legislasi, kemudian memiliki fungsi pengawasan dan melaksanakan fungsi pertimbangan terhadap anggaran, yang kemudian ketiga fungsi ini dilaksanakan dalam kerangka DPD sebagai representasi daerah. Nah, bicara legislasi misalnya, DPD disebutkan di pasal 22D menyusun rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Kemudian yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama. Nah, menyusun nih. Kemudian nggak berhenti sampai di situ, DPD juga ikut membahas, ikut membahas rancangan undang-undang terkait dengan kewenangannya tadi. Nah, kewenangan ikut membahas ini tidak hanya disebutkan di pasal 22D. Ini sudah diuji materi kan, sudah ada putusan MK, 2 putusan MK. Putusan MK nomor 92 tahun 2012, kemudian putusan MK nomor 79 tahun 2014 yang mempertegas fungsi legislasi DPD RI. Disebutkan dalam 2 putusan itu apa? Disebutkan bahwa DPD RI ini ikut dalam proses pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan daerah. Ikut membahasnya seperti apa? Ikut membahasnya tentu dalam proses pembicaraan tingkat 1. Ketika proses panitia kerja, kemudian tim perumus, sampai dengan tim sinkronisasi, sampai dengan kesepakatan pembicaraan tingkat 1. Nah, DPD ikut hadir di situ, ikut membahas, ikut menyampaikan DIM, dan ikut melakukan diskusi pembahasan terhadap DIM DPR dan pemerintah. Nah, kemudian di putusan MK itu juga disebutkan bahwa ketika rancangan undang-undang itu adalah inisiatifnya DPD, karena RUU ini kan inisiatifnya bisa dari DPR, DPD dan pemerintah. Nah, ketika itu RUU inisiatif DPD yang dibahas, DPD selain hadir pada pembicaraan tingkat 1 dan ikut membahas pada pembicaraan tingkat 1, DPD hadir di pembicaraan tingkat 2 di sidang paripurna DPR untuk menyampaikan pandangan akhir. Nah, itu kalau inisiatif undang-undang inisiatif dari DPD RI-nya ya. Kalau RUU tersebut adalah inisiatifnya DPR atau pemerintah, kita hanya stop di pembicaraan tingkat 1. Nah, ini fungsi legislasi, tapi memang ya itu menjadi tantangan DPD RI saya kira untuk ke depan, untuk menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada masyarakat bahwa fungsinya DPD itu ini loh gitu. Dan selama ini sudah on the track gitu, dan sudah berjalan. Saya kasih contoh misalnya ketika pembahasan Undang-Undang 11 tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja, atau yang dikenal dengan Omnibus Law. Nah, DPD, tim DPD ikut dalam proses pembahasan, di mana DPD, saya kira kami bisa katakan bahwa DPD adalah lembaga yang sangat memperjuangkan klaster kewenangan daerah. Karena kalau kita kenal dulu ketika pembahasan Cipta Kerja, banyak isu-isu yang izin yang berkaitan dengan perizinan, klaster perizinan. Ada beberapa perizinan itu yang kemudian akan ditarik ke pemerintah pusat. Nah, itu fungsi DPD di situ untuk memastikan bahwa hal-hal yang memang kaitannya dengan kewenangan daerah untuk tetap sebagaimana ketentuan yang sudah ada saat ini. Nah, di situ fungsi DPD. Nah, dan lebih dari itu, Bang Jaya, kemudian terkait fungsi pengawasan. Pengawasan juga ya. Pengawasan, ini kita bicara pengawasan, ini yang menarik nih. Karena esensinya senator. DPD ini kan idealnya kan sebagai senator dari provinsi-provinsi. Paham. Nah, jadi ketika bicara fungsi pengawasan, DPD ini mengawasi implementasi sebuah undang-undang. Ketika undang-undang disahkan, tentu undang-undang ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ketertiban segala macam lah ya. Tujuan-tujuannya itu mulia dari undang-undang ini. Nah, kemudian implementasinya seperti apa? Di dalam undang-undang itu kan sudah didelegasikan kementerian teknis yang akan melaksanakan amanah dari undang-undang ini. Nah, DPD fungsinya di dalam hal pengawasan ini untuk memastikan apakah amanah dari undang-undang ini terlaksana dengan baik atau tidak, terimplementasi dengan baik atau tidak. Nah, kemudian ketika dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut ditemukan hal-hal yang memang tidak sejalan dengan amanah dari undang-undang tersebut, atau bahkan ditemukan ada ketentuan norma yang ada dalam undang-undang ini sebenarnya nggak pas nih, ini harus
evaluasi, harus dilakukan peninjauan. Nah, DPD dapat melakukan klarifikasi kepada kementerian terkait, dapat melakukan rapat kerja dalam forum rapat kerja untuk menyampaikan temuan-temuannya di lapangan. Kemudian lebih jauh ketika itu berkaitan dengan norma, maka DPD dapat mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Nah, itu fungsi pengawasan dari DPD. Ketika terakhir bicara terkait dengan anggaran. Nah, DPD disebutkan dalam undang-undang bahwa di pasal 22D, kemudian turunnya di pasal 256 Undang-Undang MD3, disebutkan bahwa DPD menyampaikan pertimbangan terhadap RUU RAPBN. Ya. Artinya sebelum APBN ini disahkan, DPD punya kewenangan untuk menyampaikan pertimbangannya. Pertimbangannya tentu berangkat dari masukan-masukan, aspirasi-aspirasi dari pemerintah daerah yang ketika di dalam proses pembahasan Musrenbang Musrenbangda itu tentu ada hal-hal yang perlu disampaikan yang kiranya belum masuk di dalam APBN, RUU APBN. Nah, disinilah fungsinya DPD untuk memastikan program-program yang diusulkan oleh daerah itu sudah masuk ke dalam RAPBN. Nah, ya saya kira kami dari DPD RI ya tentu fungsinya sangat strategis sekali. Kenapa kami katakan strategis? Karena esensi pembentukan DPD adalah sebagai lembaga yang independen. Nggak pakai partai juga ya, no partai kan? Yang no partai. Nah, itu tidak ada keterwakilan partai politiknya. Nah, artinya perjuangan anggota-anggota DPD ini adalah perjuangan-perjuangan daerah. Dia bawa nama daerah banget itu ya. Nama daerahnya. Jadi benar juga, aku pernah baca katanya salah satu anggota DPD sih bilang begini, DPD itu bukan tempat belajar. Ya. Dia justru harus mengenal daerah yang diwakilkan dia. Kalau dia tidak mengenal secara utuh, atau paling tidak 70% lah dia kenal. Kayak misalnya Kalteng ini kan ada 14 kabupaten kota. Dia harus paham 14 kabupaten kota ini, baru dia layak sebenarnya untuk di DPD. Setuju nggak, Bang? Sangat setuju karena DPD ini kan keterwakilan provinsi. Nah, kalau DPR ini kan keterwakilan sebagian, karena ada dapilnya. Nah, kebetulan kalau Kalimantan Tengah kan hanya satu DPR, ini juga satu daerah pemilihan. Ya, artinya saya sepakat tadi dengan bahasa bahwa seorang anggota DPD itu adalah orang yang memang memahami betul karakteristik daerahnya. Kalau di Kalteng ada 14 kabupaten kota, ya setidaknya lebih dari setengahnya itu beliau itu paham benar. Apa sih kebutuhannya Kalimantan Tengah ini. Karena konteks pembangunan begini, kita ini kan konsep azas pemerintahan otonomi daerah, azasnya otonomi daerah. Ya artinya pemerintah pusat ini kan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya dalam hal pemerintahan, dalam hal pembangunan dan seterusnya. Tapi dalam prakteknya untuk membangun daerah itu sendiri, pemerintah daerah ini kan nggak bisa dalam tanda kutip belum bisa lepas seutuhnya dari pusat. Ada hal-hal yang memang perlu disupport dari pusat. Gitu. Melalui dana transfer dan transportasi Nah, inilah peran DPD RI untuk menjembatani ini. Nah, tadi saya sepakat dengan bahasa bahwa anggota DPD harus paham kebutuhan daerahnya. Maka seorang anggota DPD itu harus paham dulu nih, harus memahami betul program-program yang memang diperjuangkan oleh daerah ini yang membutuhkan bantuan dari pusat. Nah, ya mohon maaf ketika ya artinya saya kira komunikasi antara anggota DPD dengan pemerintah daerah itu tentu harus sinergi. Dan dia berjuang sendiri, Bang. Kalau saya lihat berjuang sendiri. Kalau dari DPR RI itu berjuangnya fraksi. Dia melalui fraksi. Mungkin dia punya hak suara sendirilah kalau ketika rapat paripurna atau apa punya aspirasi bisa bebas dia. Tapi kan dia harus komunikasi dulu ke fraksi nanti bikin apa. Kalau DPD RI ini kan kita punya perjuangan sendiri, kadang kalau nggak cocok dengan yang di dapil, sesama dapil juga akhirnya kita sendiri yang memperjuangkan, ya kan begitu ya. Jiwa-jiwa pemimpin sendiri, karakter sendiri kuatnya itu harus ada kalau ngeliat. Ya, itu yang menariknya juga. Kalau kita bayangkan begini, kalau di DPR di satu komisi itu kan ada keterwakilan fraksinya. Fraksi, benar. Walaupun di situ nggak mencerminkan 34 provinsi. Iya, benar. Iya kan? Karena ada keterwakilan fraksi sesuai dengan utusan dari fraksinya. Dari partainya masing-masing. Ya. Nah, kemudian kalau di DPD ini komite. Kita ada 4 komite. Dan di setiap komite ini ada keterwakilan dari 34 provinsi. Dan masing-masing yang pasti membawa suara provinsinya masing-masing. Gitu. Nah, tapi menariknya begini, Bang. Kita
Saya katakan kalau di DPR untuk memperjuangkan aspirasinya kan ada dukungan dari fraksi. Iya. Jadi ya tentu bisa rame-rame lah. Ada bergen sesama anggota fraksi tersebut. Partai lah kan. Nah kalau di DPD karena 4 anggota ini terbagi ke 4 komite, maka masing-masing anggota di setiap komite ini kan memperjuangkan aspirasi sesuai dengan lingkup tugasnya komite itu. Ya. Nah tapi menariknya begini, ketika secara praktik, ketika melakukan rapat kerja dengan kementerian terkait, maka kementerian terkait ini kan akan memaparkan program kerjanya, memaparkan program kerja untuk 1 tahun anggaran. Nah, di situ kita bisa melihat program per provinsi, program-program kerja kementerian per provinsi. Nah, disinilah pintu masuknya anggota untuk memastikan program-program daerah ini sudah ada apa belum di programnya si kementerian terkait. Benar. Nah, tapi tentu ya saya katakan tadi, anggota itu bisa memperjuangkan itu ketika didukung dengan data. Didukung dengan data yang ada dari daerahnya masing-masing. Data ini dari mana? Ya data ketika melakukan musrenbang itu tentunya. Nah, dan data dukung lainnya tentu dari pemerintah daerah. Nah, ini yang kemudian saya kira secara personal dan secara kelembagaan, karena di dalam rapat kerja itu tentu pimpinan dan juga anggota akan membuat satu kesepakatan dapat yang namanya rapat kerja yang pada intinya untuk memastikan program-program kerja pemerintah dalam hal ini kementerian bahwa untuk kemaslahatan umat gitu. Yang pada intinya program-program yang memang diusulkan oleh setiap anggota ini sudah dipastikan masuk ke dalam program-program untuk 1 tahun ke depan. Oke. Ada lagi yang mengatakan begini. Saya ngomongin kita tangkap dari masyarakat lah. Kita nggak dapat hasil dari DPD itu, masyarakat nggak merasakan hasil. Setuju nggak Bang dengan bahasa itu? Kalau gini, kalau anggota itu kan ada tanggung jawabnya secara personal, secara politiknya secara personal, kemudian ada tanggung jawab secara kelembagaan. Nah, kalau secara personal ya tentu anggota secara personal mempertanggungjawabkan secara politik kepada konstituen di daerah, gitu. Benar. Menyampaikan apa sih yang sudah dilakukan sebagai representasi daerah di tingkat nasional. Nah, kalau kita bicara kelembagaan, ya kerjanya DPD itu adalah kerja-kerja legislasi tadi, kerja-kerja fungsi pengawasannya tadi. Ya, kita bisa katakan DPD selama 1 tahun menghasilkan berapa sih RUU-nya, berapa sih hasil pengawasannya, kemudian berapa keikutsertaan dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dan pemerintah. Nah, inilah hasil kerjanya anggota selama 1 tahun. Nah, nanti tentu karena di setiap akhir tahun kami ada forum namanya refleksi akhir tahun. Nah, di dalam refleksi akhir tahun itu pimpinan kami sebagai speaker lembaga tentu akan menyampaikan kerja-kerja DPD selama 1 tahun dari setiap komite, kemudian alat kelengkapan lainnya. Kalau DPD itu kan senator bahasanya. Kalau DPR RI legislator. Nah, kemudian ini Bang, apakah masyarakat itu kalau sejauh yang Abang lihat lah sudah paham nggak DPD RI? Tapi sejauh yang saya tahu sih belum sih. Itu tantangan juga nggak sebagai orang sekretariat? Jadi tantangan nggak itu Bang? Betul. Kita enggak bicara masyarakat secara umum, kita bicara teman-teman mahasiswa saja. Teman-teman mahasiswa yang intelek lah bahasa kognitifnya kan itu. Gitu kan? Generasi Y, generasi Z yang intelektual gitu. Itu masih banyak, saya kira masih ada gitu yang belum tahu DPD RI itu apa sih gitu. Bahkan masih banyak yang berpikir mungkin DPD organisasi misalnya, atau bahkan DPD organda gitu. Kata-kata DPD tadi itu benar. Gitu. Nah, tapi itu saya kira tantangan DPD ke depan untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan keberadaan DPD RI. Karena kalau kita lihat ke konstitusi Undang-Undang Dasar, dalam sistem ketatanegaraan kita hanya ada 5 lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Satu presiden. Satu presiden, DPR RI, kemudian MPR, DPD, dan MK. Iya ya. Jadi DPD ini diatur oleh undang-undang keberadaannya. Setara dengan presiden sebenarnya ya. Setara dengan presiden secara kelembagaan di secara sistem ketatanegaraan. Kemudian tantangannya tentu kami pun sadar diri gitu, DPD pun sadar diri hari ini usia DPD ini kan baru 19 tahun. Nah, ibaratkan fase kehidupan aja 19 tahun ini lagi fase untuk
menemukan jati dirinya gitu, seorang remaja gitu yang dari Setuju. SMA ke bangku kuliah. Nah, tentu DPD ke depan masih banyak PR juga, masih banyak tantangan selain untuk kewenangannya sendiri sebagai lembaga legislatif, tapi untuk menyampaikan kepada masyarakat, menyuarakan ke masyarakat terkait keberadaannya. Oh, berarti itu juga lah yang menjadi kerjaan sekretariatnya itu Bang ya, untuk lebih bukan hanya sekedar membantu anggota-anggota DPD-nya ya, tapi juga membantu mensosialisasikan ini loh DPD RI itu, karena lumayan berat juga sih tantangannya. Betul. Karena banyak nggak tahu, tapi memang benar. Kemudian yang kedua ini ada juga nggak tahu, padahal DPD RI itu bagian dari MPR RI. Iya kan Bang ya? Pernah ada tanya, ini anggota DPD RI, kok anggota MPR RI lagi? Nah itu tuh menarik juga, soalnya itu juga perlu disosialisasikan Bang, tantangan juga. Nah pertanyaannya yang langkah ke depan ini apa nih program orang abang nih, ada nggak? Ya tentu secara kelembagaan DPD sampai hari ini salah satu fokus di dalam renstra kami dalam rencana strategis kelembagaan tentu untuk mengenalkan, memasyarakatkan terkait dengan keberadaan lembaga. Nah, ini salah satu tantangan kami di kantor perwakilan, di kantor DPD RI di provinsi. Bagaimana DPD RI di ibu kota provinsi ini dapat menyampaikan kepada masyarakat, mengenalkan kepada masyarakat terkait dengan keberadaan lembaga. Nah, apa yang bisa kami lakukan tentu salah satunya hari ini yang kami lakukan hari ini dengan hadir di Antara. Ini adalah bagian dari upaya untuk kami menyampaikan, menyuarakan kepada masyarakat bahwa ini loh DPD RI. Kemudian tugas dan fungsi DPD RI ini adalah sama dengan DPR. Nah, kemudian kami ada di provinsi, kantor kami ada di Jalan Cilikriwut, di Bundaran Besar. Nah, bekas itu ya, dekat itu kan di KONI provinsi. Iya. Nah, artinya ketika ada pemerintah daerah ataupun masyarakat secara umum untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyuarakan aspirasinya yang kemudian perlu ditindaklanjuti di tingkat pusat, di sini ada wadahnya. Bisa ya? Tentu sangat bisa, karena memang salah satu tugas kami adalah menjembatani untuk menyampaikan aspirasi. Berarti sangat diperlukan sekali sebenarnya komunikasi, sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah sebenarnya ya. Iya kan Bang, misalnya kalau bicara tentang pembagian pihak ketiga ya, bukan pembagian apa sih sering jadi aspirasi sama DPD itu? Pembagian dana pusat ya, pusat dan daerah. Dana perimbangan. Itu kan jadi salah satu juga perimbangan sekarang. Iya. Itu ya. Nah, pertanyaan saya ini agak sensitif sih Bang. Hubungan orang abang lah, DPD RI, sekretariat DPR RI dengan gubernur, dengan DPRD provinsinya itu seperti apa gitu loh Bang? Sudah kah? Karena abang kan yang baru abang yang pertama kali kan jadi kepala sekretariat kan? Betul. Biasanya yang membuka ini biasanya paling sakit ini. Betul. Udah tidak terlalu dikenal. Iya. Lu siapa malah Bang? Masa-masa kan gitu kan Bang ya? Jangankan masyarakat, kadang-kadang pejabat juga nggak tahu fungsinya Bang. Gitu. Nah, itu gimana tuh Bang hubungannya dengan kepala daerah lah? Itu dulu. Ya, itu tentu tantangan kita ke depan ya. Tantangan kita ke depan sesuai dengan prinsip kerja kami adalah untuk membangun sinergi kolaborasi dengan pemerintahan daerah. Nah, bagaimana kami bisa membangun komunikasi itu, tentu itu menjadi tantangan ke depan. Tapi setidaknya saya katakan saya lebih kurang 1 bulan di Kalimantan Tengah. Tapi setidaknya hari ini kami sudah mencoba untuk membangun komunikasi itu. Dari kedatangan kami di Kalimantan Tengah, kami sudah melakukan komunikasi langsung dengan Pak Sekda. Kemudian sudah ketemu dengan beberapa kepala OPD. Dan insya Allah hari Senin besok itu kita ada agenda. Kita ada agenda terkait dengan advokasi dari pimpinan Komite 1 dengan penyelenggara pemilu, ada KPU, Bawaslu, kemudian dari unsur pemerintah daerah ada asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra, kemudian dari Kesbangpol, BKAD, kemudian dari Dukcapil. Nah, itu tentu perlu komunikasi yang kami lakukan, dan ke depan kami kira kami pun telah mengagendakan untuk dapat melakukan komunikasi audiensi dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan tentunya bukan hanya di tingkat provinsi. Ke depan pun kami akan melakukan komunikasi secara intensif dengan pemerintah di tingkat kota dan juga kabupaten kota. Bisa. Ya, karena lingkupnya adalah provinsi. Provinsi. Lingkup ini adalah. Jadi nggak cuma melulu gubernur, wakil gubernur, enggak ya? Wali kota, bupati boleh ya? Betul. Kita kan mengenal dengan konsep desentralisasi asimetris gitu ya. Iya, benar. Di setiap daerah itu kan punya kekhususan, punya potensinya masing-masing dan punya pemerintahannya masing-masing gitu. Nah, jadi tentu kewenangan dari masing-masing pemerintah daerah inilah yang DPD ini nggak bisa hanya bicara skupnya provinsi aja. Benar. Tapi tentu kita
menjembatani juga kepentingan daripada kabupaten kota yang ada 14 kabupaten kota yang ada di tingkat Kabupaten Kalimantan Tengah. Kalau kan walaupun abang masih 1,5 bulan lah, udah komunikasi dengan saya kira sudah udah ketemu dengan Pak responnya gimana sih bang? Saya penasaran. Saya kira cukup positif ya. Dan beliau juga ya apresiasi dengan adanya keberadaan kantor DPD yang kemudian itu bisa mendekatkan pusat dengan daerah melalui keberadaan kantor DPD di ibu kota provinsi. Dan ke depan ya tentu kami berharap juga dapat saling sinergi dan kolaborasi gitu dengan pemerintah daerah untuk pada intinya kita ini kan sebagai kantor DPD ini kan sebagai media, sebagai wadah pemerintah untuk menyampaikan aspirasinya. Artinya ketika ada aspirasi melalui program-program kerja tadi, karena begini Bang Jaya, sederhananya gini, untuk mengajukan dalam tanda kutip mengajukan ya saya katakan ya, mengajukan sebuah program ke pemerintah pusat itu kan sekarang by sistem semua aplikasi Krisna. Nah, yang namanya aplikasi itu kan ada sistem yang memproses itu. Dan seluruh Indonesia ini dari 34 provinsi, 500 sekian kabupaten kota itu kan mengajukan hal yang sama. Nah, ketika tidak ada keterwakilan daerah yang ada di tingkat pusat yang tangannya lebih dekat di sana untuk menyuarakan bahwa ini ada loh usulan dari daerah kami. Nah, tentu itu akan prosesnya akan cukup panjang. Nah, inilah fungsi-fungsi DPD sebetulnya untuk memastikan usulan-usulan daerah ini bisa segera mendorong usulan itu untuk segera diproses di Jakarta. Sekretariat boleh nggak ngomong sama anggota DPD-nya? Misalnya kan abang Kalteng, DPD itu kan anggota DPD ada 4. Ada temuan data nih DPD hari yang sekretariatnya. Sampaikan ke anggota DPD boleh nggak? Ya, itu yang kami kira ke depan ada isu-isu itu, klaster isu itu kan yang tingkat daerah. Benar. Ada klaster isu yang memang harus diselesaikan di tingkat pusat. Nah, inilah fungsi kami ke depan saya kira untuk dapat mengklaster. Dipetakan lah ya, dibagi-bagi lah. Ya, untuk dapat memetakan isu-isu tadi. Nah, kalau memang isu itu sifatnya adalah kedaerahan ya tentu kami secara kelembagaan akan menyampaikan kepada OPD terkait. Nah, tapi ketika ini memang harus diselesaikan di tingkat pusat, ya melalui anggota tentunya, suara-suara anggota, dan harus disesuaikan juga dengan alat kelengkapannya. Misalnya isu terkait dengan pendidikan atau agama misalnya, ya tentu disampaikan kepada anggota di Komite 3. Kalau isunya terkait dengan tambang misalnya, atau terkait dengan sawit, pertanian, perkebunan, melalui Pak Teras-Naran di Komite 2. Kalau isunya terkait dengan anggaran, melalui Ibu Justina. Berarti nggak melulu cuman mohon maaf nih bahasa kasar, sekretariat nggak melulu soal menyediakan karpet merah ke anggota DPD ya. Saya bikinnya begitu aja kemarin. Ya, karena ya tadi secara sederhana itu kan fungsi kami ini kan yang pertama memberikan dukungan sebagai supporting system secara personal kepada anggota ketika melakukan kegiatan dalam pemilihan, kemudian memberikan dukungan secara kelembagaan. Ketika lembaga kami melalui alat kelengkapannya melakukan kegiatan di daerah pemilihan. Dan yang terakhir, kami sebagai media, sebagai wadah untuk menjembatani daerah melalui sekretariat kantor di provinsi. Bukan melulu dia berpikir tentang anggota DPD-nya ya Bang ya. Sambil minum Bang. Kita ngopi dulu loh sambil santai. Kopinya mantap ini. Iya. Mudah-mudahan mantap sih yang bikinnya, soalnya lain orangnya. Perkiraan abang lah tantangan ke depan sekretariat DPD ini apa? Sekretariatnya ya, bukan anggota DPD-nya ya. Tentu tantangan ke depan kita masuk ke dalam tahun politik ya. Kita sekarang sudah masuk ke tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, kami ketika melakukan audiensi dengan Bawaslu, kami sampaikan kami sebagai ASN, tentu ASN ini dituntut untuk netral. Bahkan arahan dari Pak Sekjen kami jelas, surat edaran dari Kesekjenan jelas. Nah, tentu ada konsekuensinya ketika kami tidak melakukan hal itu. Nah, ini yang menjadi tantangan kami ke depan ya. Saya katakan tentu ketika kami memberikan dukungan kepada Bapak Ibu anggota dalam kegiatan-kegiatan beliau, kita nggak bisa menafikan nih. Kita nggak bisa menafikan ada ya unsur-unsur politiknya di situ, ada unsur kampanye dan seterusnya. Nah, ini bagaimana nih kita memposisikan diri nih? Nah, ini salah satu tantangan kita ke depan. Dan yang seterusnya tadi, tantangan terkait dengan keberadaan DPD secara kelembagaan. Masih belum terlalu dikenal. Masyarakat masih banyak belum kenal DPD ini apa, fungsi dari DPD apa, terus apa sih yang bisa dilakukan DPD gitu. Bisa nggak ketika kita menyampaikan sesuatu di
perjuangkan DPD gitu. Nah, itu yang memberikan saya kira memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ya memang kerja-kerja DPD itu secara personal emang nggak kelihatan gitu. Ya. Tapi secara kelembagaan lah kita bisa mengukur kerjanya DPD secara kelembagaan. Nah, ketika aspirasi tadi itu kan disuarakan melalui rapat kerja misalnya yang ujung-ujungnya nanti ada perbaikan program dari pemerintah atau ada perbaikan regulasi. Nah, itu secara kelembagaan. Tapi kalau kita bicara secara personal ya kita agak susah mengukurnya. Ya, karena itu personal aja gitu loh. Karena ya walaupun dalam prakteknya saya kira secara personal kan tadi karena kita punya fungsi pengawasan, jadi DPD ini kan memastikan program-program kerja pemerintah ini misalnya ada program di Komite 2 lah saya katakan, misalnya ada program terkait dengan pupuk gitu kan untuk food estate gitu ya. Nah, food estate kalau secara makro. Nah, program food estate ini berjalan nggak sih di daerah? Yeah. Nah, ini fungsi anggota secara personal memonitoring di daerah, memastikan program-program food estate ini memang sesuai dengan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di kementerian. Nah, kemudian terkait di Komite 3 misalnya terkait dengan tujuan 12 tahun wajib belajar 12 tahun melalui beasiswa PIP KIP. Nah, melalui PIP. Nah, itu kan sudah ada program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan beasiswa sekolah bagi pendidikan dasar dan menengah. Nah, kita monitoring di lapangan secara personal anggota memastikan program PIP ini udah berjalan belum. Jangan-jangan masih banyak anak-anak kita yang memang belum sekolah karena keterbatasan dana. Padahal Jakarta melalui pusat, melalui kementerian itu sudah menyiapkan anggarannya Anggarannya sudah ada, programnya sudah berjalan di setiap provinsi. Nah, itu secara personalnya anggota. Itu tinggal nanti bagaimana masyarakat mengkomunikasikannya lah ya. Tapi pada dasarnya orang Abang di bagian sekretariat bukan hanya berfungsi untuk memfasilitasi anggota DPD, tapi juga bisa memfasilitasi pemerintah daerah, kelompok-kelompok masyarakat yang memang itu bisa dikomunikasikan ke pusat, kira-kira gitu ya. Bang, terakhir Bang, apa nih harapan Abang nih sebagai orang baru lah ya, baru, kemudian termasuk juga kepala sekretariat terbaru juga di DPD, baru pertama kali ada. Nah, apa yang menjadi harapan Abang baik kepada pemerintah daerah, yang provinsi maupun kabupaten kita serta kepada masyarakat untuk menunjang tugas-tugas sekretariat lah? Ya, tentu harapannya secara kelembagaan karena esensinya adalah DPD ini kan sebagai lembaga yang mewakili daerah di tingkat pusat untuk menyelaraskan perjuangan di tingkat pusat. Maka kami berharap ke depan tentunya ada komunikasi yang baik, ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPD RI secara kelembagaan, anggota tentunya 4 orang anggota dan kami dari sekretariat sebagai supporting system untuk memastikan apa yang menjadi visi melalui program-program kerja yang diturunkan ke dalam program-program kerja pemerintah daerah yang membutuhkan support dari pusat. Ini dapat segera terwujud. Nah, ini fungsi DPD ini untuk memastikan program-program itu dapat terlaksana karena banyak sekali saya kira hal-hal yang bersifat untuk kemajuan daerah, untuk pembangunan daerah yang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Dan tentu secara administratif hal-hal tersebut saya kira sudah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pusat. Nah, inilah ruang DPD RI untuk memastikan. Lebih-lebihnya tadi ya dalam bahasanya, kalau bahasa Bang Jaya itu kalau kami nggak sampai ke sana bahasanya gitu ya untuk memastikan lah ya saya katakan untuk memastikan usulan-usulan tadi itu bisa segera diwujudkan, segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Berarti itu pesannya ya, koordinasi semua. Teman-teman, itu Bang. Ada lagi? Saya kira itu teman-teman agak lumayan berat sih karena masih baru. Nah, tapi nanti akan lama-lama teman-teman terbiasa kok dengan bahasa DPD ini. Dan saya kira 4 anggota DPD juga yang dari Kalteng juga lumayan juga lah ya kerjanya. Termasuk Pak Teras Naran juga lumayan aktif lah ya saya lihat itu. Saya rasa teman-teman sampai ketemu lagi di Barak Kalteng. Tuh iye, surah barak antara Kalteng.